Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bioperspektif, yaitu Ibu Dr. Aditya Marianti MSI dan Ibu Dr. Siti Alimah MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi laboratorium kultur jaringan di UNES. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Vika Widyaningrum dengan NIM 44014422101. Kemudian saya Imelda Afidya Rahmadani dengan NIM 44014422105. Saya Messi Dwi Sirasa Putri dengan NIM 44014222102. Dan saya Azizatul Sifa Abang Madaba dengan NIM 44014422106. Saya Divanda Divanduja dengan NIM 44014222103. Sebelumnya di sini kami memilih lokasi observasinya yaitu Laboratorium Kultur Jaringan UNES yang berlokasi di Gedung Laboratorium Biologi UNES atau Gedung D11 lantai 3. Kami melaksanakan observasi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 9. Ya, di sini sebelumnya kultur jaringan adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ, yaitu daun, akar, batang, atau tunas, serta membudidayakan dalam lingkungan yang terkendali dan aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri menjadi tanaman lengkap sehingga termasuk ke dalam bioteknologi modern. Selanjutnya ada pembagian ruangan di dalam laboratorium kultur jaringan. Yang pertama ada ruang preparasi, yaitu membuat media pengganti, menambahkan unsur hara, mikro dan makro, pemotongan preparat, dan sterilisasi explain. Yang kedua ada ruang tanam, yaitu ruang tanam yang steril, ada sebuah kabinet airflow yang berguna untuk menyaring udara, dan penanaman tersebut disebut dengan inisiasi. Yang ketiga ada ruang inkubasi, yaitu pada ruang inkubasi suhu ruang dijaga yaitu kurang lebih 25 derajat Celcius. Ada lampu sebagai pengganti sinar matahari dan sebelum dipindahkan ke media asli. Yang keempat ada dapur. Selanjutnya ada macam-macam kultur jaringan. Yang pertama ada kultur meristem. Kultur meristem menggunakan jaringan seperti akar, batang, dan daun yang muda atau meristematik. Yang kedua ada kultur ambar, yaitu menggunakan kepala sari sebagai explain. Yang ketiga ada kultur embrio, yaitu menggunakan embrio, misalnya pada embrio kelapa kopior yang sulit dikembangbiakan secara alamiah. Yang keempat ada kultur protoplas, yaitu menggunakan sel jaringan hidup sebagai explain tanpa dinding. Yang kelima ada kultur kloroplas, yaitu menggunakan kloroplas. Kultur ini biasanya untuk memperbaiki atau membuat varietas baru. Yang keenam ada kultur polen, yaitu menggunakan serbuk sari sebagai explain. Selanjutnya ada tahap-tahap kultur jaringan. Yang pertama sterilisasi. Sterilisasi adalah kegiatan di dalam kultur jaringan yang dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminan flow yang menggunakan alat-alat yang sudah steril. Selanjutnya ada persiapan media. Persiapan media merupakan faktor penentu dalam memperbanyakan dalam kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya seperti bahan mineral, vitamin, hormon, dan seperti apa. Yang ketiga ada persiapan expand. Pengakaran adalah fase di mana expand akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan perkembangan akar serta untuk melihat adanya tumbuhan yang terkontaminasi seperti jamur dan bakteri. Yang keempat ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan expand dari bagian tanaman yang dikulturkan. Bagian tanaman yang dikulturkan seperti daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotilodon, hipokotil, dan epikotil. Yang kelima ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam expand pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan expand. Yang keenam ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan pemindahan expand keluar dari ruangan aseptik ke bedeng.
Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sundak. Dalam proses mengkulturkan jaringan sendiri, kita tentunya pasti tahu bahwa kita membutuhkan alat-alat yang digunakan. Nah, untuk alat-alat yang digunakan sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada beker gelas, yang kedua itu ada batang pengaduk, ketiga itu ada gelas ukur, yang keempat ada pipet, lalu yang kelima ada neraca analitik. Neraca analitik sendiri ini sangat berperan penting dalam proses mengkulturkan jaringan. Mengapa? Dikarenakan dalam proses mengkulturkan jaringan, kita tentunya membutuhkan bahan-bahan yang menggunakan satuan gram. Kemudian ada cawan petri, lalu selanjutnya ada mata pisau yang steril, dan yang kedelapan itu ada autoclave. Autoclave sendiri itu berfungsi untuk mensterilisasi basa. Kemudian yang kesembilan itu ada airflow. Nah, di sini dalam prinsip kultur jaringan, teknik kultur jaringan ini tuh memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif, berbeda dengan teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, sehingga kultur jaringan sendiri digolongkan ke dalam bioteknologi modern. Teknik ini tuh dilakukan dalam kondisi aseptik atau steril, di dalam botol kultur dengan medium kondisi tertentu. Selanjutnya di sini ada manfaat kultur jaringan. Pasti manfaat itu ada positif dan negatif. Yang positif ada menghasilkan bibit yang memiliki sifat yang serupa dengan induknya. Yang kedua itu ada melestarikan sifat induknya. Yang ketiga menghasilkan tanaman yang bebas virus. Yang keempat dapat dijadikan sarang untuk pelestarian pasmanutfah. Yang kelima menciptakan varietas baru melalui rekayasa genetika sehingga menjadi tanaman baru yang lengkap. Selanjutnya ada manfaat negatif. Yang pertama, biayanya itu relatif mahal. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus untuk pengerjaannya. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan relatif lemah pada bagian akar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.